Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah generasi Yusuf atau Joseph Generation. Kalau saudara dengar kata Yosef atau Yusuf, anaknya Yakub, kira-kira yang terbersit pertama kali dalam otak saudara, Yusuf anak Yakub, kira-kira apa saudara? Apa? Nggak dengar. Dijual. Iya betul. Ya. Yusuf memang dijual. Kira-kira siapa yang menjualnya saudara? Kakak-kakaknya. Ya. Sebenarnya Yusuf bukan hanya dijual. Kalau saudara baca di Kejadian 37 ayat yang ke-18, itu Alkitab mengatakan begini, bisa dibantu ya. Kejadian 37 ayat 18. Itu dikatakan dari jauh, ini terjemahan TB2. Dari jauh, ini kakak-kakaknya lihat Yusuf, ketika Yusuf mencari kakak-kakaknya karena disuruh oleh ayahnya. Dari jauh mereka, kalau bisa saya baca yang terjemahan baru ya. Dari jauh mereka telah melihat dia, namun sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bersekongkol untuk membunuh. Kalau di situ dikatakan dari jauh telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk apa? Membunuhnya. Tapi apakah mimpinya itu hilang? Ternyata tidak, saudara. Makanya generasi Yusuf ini generasi yang menurut saya luar biasa, yang kita akan pelajari, saudara. Nah, pada kesempatan ibadah raya yang kedua ini, saya akan ambil angle yang berbeda dengan yang tadi pagi. Di Kejadian 37 ayat 1 sampai 5, itu bagian pertama dari yang akan saya bahas. Jadi saudara-saudara, Yusuf ini memang luar biasa. Namanya aja, kalau dari nama itu Yusuf dari kata Yasaf. Yasaf itu tuh, saudara, artinya pakai, jadi Yasaf, Yasaf, itu artinya increase, menambah, meningkat. Artinya to add itu menambah. To give, memberi. Jadi he give atau he increase. Luar biasa. Kata Yasaf itu dari kata asaf. Asaf itu artinya to remove, to take away. Take away tahu kan? Kalau kita beli makanan itu di take away, diambil. Jadi ketika Yusuf lahir ini, aib dari ibunya yang dikatakan mandul itu terhapus dengan kehadiran Yusuf. Nah, dari nama aja luar biasa, saudara sekalian. Jadi kehadiran Yusuf ini luar biasa di keluarga Yakub ini. Nah, kalau kita lihat Yusuf ini ya memang memberikan inspirasi. Ceritanya itu memberikan inspirasi. Nanti saya bisa baca dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Itu hampir 14 pasal. Jadi kalau seorang tokoh dibahas begitu panjang, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ini bukan satu kebetulan. Tema yang diberikan kepada saya ini, generasi Yusuf ini, tema yang luar biasa. Kejadian 37 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Ini judulnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi awal cerita Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kalau terjemahan lain mengatakan mimpi Yusuf. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Abraham sudah sampai di Kanaan. Abraham, Ishak, kemudian Yakub. Inilah riwayat keturunan Yakub, Jacob Generation, keturunan Yakub. Ini riwayatnya sebagian. Khususnya ya bicara soal Yusuf. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Umur berapa? 17. Kemudian dikasih penjelasan, jadi masih muda. Kalau sekarang ini dia kategorinya generasi apa? Generasi Z. Generasi kan dibagi-bagi ya. Ada yang baby boomer, generasi X, kemudian generasi Z. Generasi X, Y, Z. Usianya 15 sampai 29. Karena dia lahir 1995 sampai 2009. Jadi generasi Z. Nah, Yusuf 17 itu kategorinya kalau sekarang ini generasi Z. Jadi generasi yang 28% populasinya di dunia ini. Terbanyak, saudara. Makanya tepat kalau generasi Z ini ikuti cara hidup, ya, sikap perilaku Yusuf. Pasti kalau polanya diterapkan, hasilnya nggak jauh berbeda. Nah, jadi Yusuf 17 tahun itu masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba. Artinya memang pekerjaannya sebagai penggembala. Ada pekerjaan tambahan.
ketika dia di Mesir. Ada yang tahu pekerjaan tambahannya selain penggembala kambing domba? Saya waktu baca beli juga. Pekerjaan Yusuf di Mesir itu dream interpreter. Nah itu saudara ya. Artinya penterjemah mimpi. Dulu waktu saya kecil tuh, kalau mau masang lotre atau masang apa begitu, berdasarkan mimpi. Malam gue mimpi tuh, mimpi apa? Dipatok ular. Nah, kalau menurut primbon Jawa, itu punya makna. Ditanya, dipatoknya di mana? Di tangan atau di kaki? Di tangan. Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Tangan kanan di lengan atau di tapak tangan? Nah, itu saudara. Maknanya beda-beda. Kalau dipatok di tangan kanan, artinya dapat rezeki. Begitu katanya ya. Nah, Yusuf ini menggembalakan kambing domba itu memang pekerjaannya biasa. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Zilpa. Ini budak dari istri Yakub. Istri Yakub itu ada dua, Lea dan Rahel. Nah, Rahel punya budak namanya Bilha. Zilpa ini budaknya Lea. Nah, for your information, sebenarnya Yakub itu cinta sama Rahel. Kenapa? Karena Rahel itu lebih cantik, mukanya berseri-seri. Mungkin kayak putri Indonesia kali ya. Sedangkan Lea itu biasa aja. Bahkan ada yang sedikit nakal memisahkan atau menggambarkan Lea. Lea itu matanya tidak berseri-seri seperti Rahel, alias juling begitu saudaranya. Makanya Yakub cinta sama Rahel. Masalahnya Rahel waktu itu belum punya anak. Makanya tak kalah Yusuf lahir diberi nama Asaf, artinya dia menghapus aibku. Makanya nama Yusuf itu luar biasa. Dia yang menghapus aib dari ibunya. Nah, kemudian dikatakan, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini kalau penafsir barat mengatakan tukang lapor. Tukang apa? Kalau sekarang tukang ngadu. Tukang ngadu. Jadi dia yang ngaduin kejahatan saudara-saudaranya atau kenakalan saudara-saudaranya. Sebenarnya saya lebih suka penafsir timur yang lebih dekat, yaitu di abad awal. Sebenarnya Yakub bukan tukang ngadu, karena dia memang yang benar dibandingkan saudara-saudaranya. Dia benar, tugasnya benar. Makanya ketika kakak-kakaknya nggak benar, dia kan adik. Biar gimana pun adik kan lebih kecil, dia nggak berani melawan kakaknya. Makanya dia laporin kepada otoritas yang atas. Jadi dia tahu bagaimana menghandle kakak-kakaknya ini. Ini leadershipnya udah kelihatan. Ya. Makanya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, kata menyampaikan kepada ayahnya alias melapor, itu kata yang sama, yang sederajat dengan 12 pengintai memberikan laporan kepada Musa tentang keadaan negeri yang akan ditaklukkannya, kepada Yosua. Bukan Musa, kepada Yosua. Kepada Yosua salah satunya pelapor kepada Musa, begitu saudara. Jadi ketika orang melaporkan, itu dia punya nalar berjalan, nggak asal lapor. Kalau hanya asal lapor itu nggak pakai nalar, saudara ya. Ayat 3, Israel alias Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Kalau sekarang kalau kita baca ayat ini, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Artinya Yusuf itu jadi anak emas, anak kesayangan. Atau kalau kita lihat dari sudut si Yakub, Yakub ini pilih kasih. Kalau saya punya anak 5, saudara yang kasih nomor 5, karena mungkin paling lucu, kemudian laki-laki, gitu. Nah itu biasanya kakak-kakaknya nggak suka. Saya kan punya saudara 3 laki, saya laki 3 bersaudara. Namanya bedanya paling 2 tahun, setahun gitu. Jadi ketika umur 10, 12 itu nggak beda jauh. Jadi kalau dibeda-bedain, pasti nggak nyaman. Nah, sama dari dulu juga begitu, apalagi ini anak banyak. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah, jadi dijelaskan penyebab Yakub lebih mengasihi Yusuf, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ya, menurut penafsir, dan saya udah hitung, ketika Yusuf lahir, itu usia Yakub 91 tahun. Dan Yakub itu meninggal ketika usianya 147. Jadi kalau lihat ukuran perbandingan pada waktu itu, misal manusia sekarang, itu usianya 80 paling kuat atau 70. Kalau dulu 91 kemudian ini 147, itu kan hampir di tengah. Jadi kalau sekarang kalau 70, mungkin usianya kalau dibandingkan sekarang itu 40. Jadi nggak tua-tua amat sebenarnya. Tapi di sini jelaskan anaknya yang lahir pada masa tuanya.
Padahal Yusuf masih punya adik lagi, namanya Benyamin. Tapi nggak dijelaskan, Yakub lebih mengasihi Benyamin, kemudian dikasih jubah. Enggak. Hanya Yusuf, anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Ini bukti bahwa Yakub lebih mengasihi, menurut ayat ini, disuruh buat jubah. Waktu saya cari tahu, jubah ini ternyata sangat indah. Berkualitas. Yang membedakan Yusuf dengan yang lain. Dari jubahnya. Gitu saudara. Sehingga secara sepintas, Yusuf pilih kasih. Saya coba cari tahu, ternyata ada satu kitab namanya kitab Targum, yang menjelaskan dari angle yang berbeda, yang nggak biasa. Saya lebih setuju. Apa yang dilakukan Yakub ini sebenarnya tindakan profetik. Tindakan apa? Profetik, artinya nubuatan. Bukan hanya karena dia pilih kasih atau lebih mengasihi, enggak. Itu tindakan profetik, dikasih jubah. Dan kalau kita lihat nanti cerita kisah Yusuf pada akhirnya, dan betul, Yusuf ini lebih dimuliakan daripada saudaranya. Bahkan Yusuf ini menjadi anak sulung, padahal dia anak ke-11. Dia diangkat menjadi anak sulung. Bahkan didoakan, ini anak sulung, menggantikan Ruben kakaknya. Kalau sulung, itu dia berhak mengatur adik-adiknya. Kok bisa? Dia kan bukan anak sulung, anak ke-11. Itulah hebatnya nubuatan. Ruben itu di-remove, di-take away hak kesulungannya, si Ruben, anak pertama, anak sulung. Kenapa? Dia tidur dengan Bilha. Bilha itu budaknya Rahel. Jadi dia dengan mama tirinya, begitu saudara. Makanya hilang, dihapus, diganti Yusuf. Kenapa Yusuf nggak yang lain aja? Nah itu kan pertanyaan. Pasti Yusuf ini seorang yang luar biasa. Nggak sembarangan. Karena mengatakan Yusuf ini manja. Makanya diproses, masuk ke sumur, kemudian dijual jadi budak. Sehingga dia baru bisa jadi orang. Enggak. Dari namanya Yusuf itu, saudara, punya nama, ya, Yusuf yang disampaikan di ayat yang yang 3 tadi, anak yang lahir dari masa tuanya, itu satu kalimat mengatakan Ben Zakun. Ben itu anak, Ben Zakun artinya, Zakun itu usia tua. Jadi anak usia tua. Kalau sekarang mungkin kita suka bercanda, mutu. Yang anak mutu nih, apa? Muka tua. Artinya dewasa dari face-nya. Kalau saya kan baby face, saudara ya. Mutu itu artinya muka tua, artinya dewasa. Jadi Yusuf ini sebenarnya menurut penafsir kita Targum itu kitab perjanjian lama bahasa Ibrani. Tapi Targum itu kitab perjanjian lama bahasanya bahasa Aram, bahasa yang biasa digunakan untuk komunikasi. Kalau Ibrani itu jarang digunakan untuk komunikasi. Nah jadi saudara sekalian, Yusuf itu anak yang memang sudah matang, sudah dewasa, penuh kebijaksanaan. Kalau tua kan menunjukkan, mengindikasikan dewasa, punya hikmat. Jadi Yusuf bukan sembarangan, Yakub memberikan jubah itu bukan sembarangan. Ini anak istimewa, the chosen generation. Seperti Yesus ketika usia 12 tahun, dia bisa bercakap-cakap dengan ahli ulama di Lukas pasal 2. Dia kan 12 tahun, masih kecil. Bisa sama orang dewasa yang sudah matang. Berarti kan istimewa. Jadi tidak tepat kalau Yusuf ini anak manja, anak mami. Makanya mesti diproses begitu. Enggak. Kemudian ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Akibatnya apa? Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi iri, benci itu ternyata bereskalasi. Makin lama makin memuncak kalau nggak dihandle. Makanya nggak heran Yesus berkata, Alkitab berkata, siapa yang membenci itu sama dengan pembunuh. Dan itu terbukti tadi kita baca. Kakak-kakaknya yang harusnya melindunginya, malah bermufakat untuk membunuh. Ini kan jahat, saudara. Kakak kan harusnya melindungi, betul nggak? Saya bersyukur ya, kakak-kakak saya nggak jahat. Adik saya juga nggak jahat. Ada yang kakak adik itu berantem, saudara. Karena rebut warisan. Luar biasa ya, gara-gara warisan jadi rebutan, nggak nanya sana sini. Makanya saudara sekalian, kita harus mengembangkan diri kita, menambahkan hidup kita. Nah saudara, saya akan membahas dari berikutnya. Jadi, generasi Yusuf ini, kalau kita lihat dari definisi generasi, dikatakan generation is all the people in group.
Generasi itu adalah semua orang dalam satu grup atau dalam satu negeri who are of a similar age, yang usianya sama. Jadi kayak saya nih, saya kan generasi X yang paling tua. Jadi baby boomer terakhir ya X yang paling tua gitu. Karena mau mendekati 60 gitu. Nah, yang 60 seumur saya itu sama satu generasi. Satu generasi itu 15 sampai 20 tahun. Yusuf pada waktu itu generasinya Zoom, Z. Yang sekarang ini menguasai. Dia teknologi canggih. Terus boleh tanya deh, canggih. Habis generasi Z itu generasi Alpha. Generasi Alpha ini luar biasa. Bagi perkembangan teknologi dia lahir, makanya dia cepet. Jadi waktu dalam kandungan, emaknya udah main TikTokan gitu ya. Nah, dia udah dengerin tuh, wah tahu TikTok, main sosial media. Makanya gak heran ketika lahir, dia udah megang Samsung, HP, iPhone gitu, saudara. Jadi yang similar age, umurnya sama. Especially when they are considered as having the same experiences or attitudes. Jadi pengalamannya, sikapnya mirip. Makanya generasi Z ini, ada orang menyebutnya sebagai generasi strawberry. Kenapa? Mereka gampang hancur begitu. Ada tantangan dikit, udah pindah. Ada ide sedikit, udah lepas begitu. Nah, Yusuf ini bukan generasi strawberry, generasi yang strong, yang kuat. Kan terbukti. Meskipun di negeri orang, dia tangguh. Meskipun difitnah, dia bangkit. Ini kan luar biasa, saudara sekalian. Dan attitude-nya itu bagus. Sekarang kan generasi sekarang. Saya kadang-kadang juga, kok bisa begitu ya? Sama orang tua, dicuekin aja. Nggak mau salaman lagi. Atau, lu kalau mau salaman gue. Kadang-kadang begitu. Kalau kita kan, kalau ada orang di ngumpul orang tua, kita kan permisi, punten, betul nggak? Kadang-kadang anak muda sekarang nggak peduli itu begitu. Attitude. Nah Yusuf, jika kita baca, attitude-nya luar biasa. Luar biasa. Coba next. Jadi attitude Yusuf itu luar biasa. Dan zaman sekarang, yang membuat orang sukses itu bukan hanya IQ, tapi emotional quotient, yaitu attitude-nya. Makanya ada istilah di dalam motivasi, your attitude determines your altitude. Ini luar biasa ya. Your attitude, sikapmu itu determines your attitude. Attitude itu ketinggian. Kalau naik pesawat ada tuh altitude-nya berapa, ketinggiannya berapa. Jadi sikap kita itu menentukan keberhasilan kita. Itu betul. Oleh orang-orang yang biasa di dunia psikologi, itu 80% sukses itu karena attitude. Begitu terus kan, bukan hanya IQ. Jadi your attitude can change your altitude. Nah, generasi Yusuf ini, generasi pilihan, itu dia punya visi, makanya disebut visionary generation. Dia generasi yang holy generation. Kalau sudah baca, Yusuf ini jaga kekudusannya, luar biasa. Beda sama Yehuda. Yehuda itu kakaknya. Itu Alkitab mencatat di Kejadian 38, dia berzina dengan perempuan pelacur. Padahal perempuan pelacur itu adalah mantunya sendiri. Kan luar biasa tuh. Di tengah-tengah kisah Yusuf, pasal 37, ada Yehuda yang goblok. Tapi Yusuf enggak, holy generation. Itulah sebabnya dia menjadi rural generation, yang memerintah. Makanya kalau pemerintahan dipimpin oleh orang yang punya kualifikasi seperti Yusuf, makmur. Amin, saudara sekalian. Makanya tidak heran dan sangat tepat ketika Firaun menunjuk Yusuf. Yusuf itu tadi kan dream interpreter. Dia bisa menafsirkan mimpi juru minuman, juru roti. Dia tafsirkan dan tepat. Walaupun di akhirnya diabaikan. Lalu dia udah bilang kalau nanti kamu diterima, terus juru minuman, dia dilupakan. Ketika Firaun mimpi, nggak ada yang bisa menginterpretasikan. Dia yang menginterpretasikan. Karena memang Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Dan betul, dia ditunjuk sebagai pemimpin. Orang kedua, nomor 2 di Mesir. Bayangin, orang asing bisa orang nomor 2 di Mesir. Itu kan luar biasa. Makanya dia disebut ruler generation. Jadi kalau saya simpulkan, generasi Yusuf ini ada 3 hal. Yang pertama, manis sikapnya. Elok parasnya. Dia jaga tubuhnya. Ada generasi sekarang yang disebut mager, malas gerak. Makanya perutnya buncit gitu, saudaranya. Kemudian cabi, begitu saudaranya. Jalan dikit ngos-ngosan. Kan harusnya kan jangan terlalu gendut supaya bisa bergeraknya cepat begitu. Saya jujur ketika interview orang baru, yang pertama kali saya lihat ketika dia masuk begitu penampilannya. Kalau lihat, aduh, begini ya, aduh. Biasanya interview paling bentar. Kenapa? Ini apa bisa kerja orang begini?
Makanya jaga penampilan, olahraga N1, N2, N3. N1, N2, N3 sampai encok. Push up, pull up, jaga tubuh. Karena memang begitu. Sampai sekarang tuh relevan. Yusuf itu badannya kekar. Lu lihat tuh. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Yusuf bertubuh kekar dan dia sangat tampan. Memang kalau ganteng, tampan kan relatif. Well built and good looking. Makanya saudara, kalau saudara baca di pasal 39, ketika Tante Po di mana dia tinggal, Potifar, di rumah Potifar, itu lihat Yusuf. Oh ganteng banget ya. Kalau zaman sekarang mungkin jadi bahan buat arisan ibu-ibu yang kaya itu. Nah ini Yusuf. Saya kan bukan wanita ya, tapi kan saya laki-laki. Sama. Jadi mana sikapnya, elok parasnya, rohaninya, dia takut akan Tuhan. Ini penting, ini paling penting. Sampai Salomo mengatakan kewajiban semua orang adalah hidup takut akan Tuhan. Nanti sudah baca ya, Pengkhotbah pasal berapa tuh? 12. Dan takutnya Yusuf ini takut akan Tuhan. Dia bilang begini, di Kejadian 42 ayat 18, setelah 3 hari Yusuf berkata kepada mereka, lakukanlah ini dan kalian akan hidup, sebab aku ini takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, nggak usah takut. Amin, saudara sekalian. Nggak usah takut. Kalau orang takut akan Allah, nggak usah takut miskin. Nggak usah takut dikucilkan. Nggak usah takut mati. Itu penting. Kenapa orang takut mati? Karena dia nggak takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, dia rindu ketemu Tuhan. Amin, saudara sekalian. Nah, ini generasi yang kita harus juga pompa agar hidup takut akan Tuhan. Karena kalau takut akan Tuhan, itu inti kehidupan rohani yang penting. Dia pasti menjauhi kejahatan. Seperti Ayub, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Jadi kalau orang saleh, dia pasti jujur, nggak dikit-dikit bohong. Jujur, takut akan Allah, pasti dia menjauhi kejahatan. Nah, ini luar biasa. Jadi zaman Yusuf aja, Yusuf itu mengalami proses pengudusan. Artinya dia melewati itu proses itu. Ketika dia digoda, dia lewat. Kalau menurut penafsir, yang goda itu adalah istri Potifar, itu pegawai tinggi, pejabat tinggi. Yang notabene pasti cantik jelita. Kenapa cantik jelita? Saya berani katakan gitu. Biasanya kalau pejabat ketika ada acara, ada pesta, itu dia bawa istrinya, anjang pamer, bukannya hartanya. Pasti ketika dia menikah atau dia dapat istri, dia pilih istri, pasti yang cantik. Yusuf itu digoda sama wanita cantik. Itu memang godaan. Kalau digoda oleh wanita umur 60 kemudian jelek, itu bukan godaan, musibah. Karena bukan godaan. Kalau digodaan, saudara, itu luar biasa nih. Nah, yang terakhir nih, saya mau tegaskan. Identitasnya, cirinya, dia punya visi jauh ke depan. Dia punya hikmah. Makanya saudara sekalian, visi itu penting. Nah, hidup kita ini harus punya visi. Karena visi itu menentukan kehidupan kita. Tadi Yusuf mimpi. Mimpi itu sebenarnya bukannya hanya sekedar mimpi, tapi visi. Karena terjadi kelaparan di seluruh negeri itu sebenarnya di seluruh dunia. Nah, itu kan orang yang luar biasa. Bisa mimpi. Punya visi. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau New King James mengatakan begini, where there is no vision, the people perish. Kalau nggak ada visi, maka orang akan binasa. Jadi begitu pentingnya visi itu, saudara. Kalau nggak, orang akan binasa. Visi itu apa? Visi sederhananya adalah keinginan suci. Coba katakan keinginan suci. Nah, keinginan suci itu adalah kehendak Allah yang harus kita lakukan pada zaman kita. Jadi dari zaman ke zaman kita harus melakukan kehendak Allah. Itulah visi suci. Keinginan suci itu visi yang harus kita lakukan. Nah, gereja zaman sekarang, generasi sekarang pun sama. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ini Daud bicara soal kehendak Allah. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dan, perhatikan, yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36. Kisah 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyang. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Artinya tubuhnya binasa. Tetapi dia punya visi, yaitu melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, ini saudara, apa kehendak Allah pada zamannya? Dari zaman ke zaman Allah menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Amin, saudara sekalian.
Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Makanya ketika terjadi kelaparan di dunia, pada waktu Yusuf hidup di zamannya, Allah sudah memilih Yusuf, orang yang berhikmat. Makanya Firaun, siapa lagi yang bisa menghandle keadaan ini untuk menangani kelaparan dunia selain Yusuf? Sama saudara sekalian, kalau kita aplikasikan, kita ini menjadi Kristen bukan hanya sekedar sebagai Kristen, tapi generasi pilihan. Makanya di 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yaitu keselamatan. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki, 1 Timotius 2 ayat 4-nya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kehendak Allah pada zamannya yang harus menjadi visi kita, semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Makanya tepat GBI visinya adalah menjadi seperti Kristus. Karena keselamatan ini sesungguhnya ada bagaimana Allah mengembalikan manusia kepada rancangannya semula, yaitu hidup segambar dan serupa dengan Dia. Manusia yang sudah mencapai gambar dan rupa Allah, itu Yesus, karena Adam gagal. Dan itu yang menjadi visi kita, bagaimana kita diselamatkan, kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara sekalian. Ini visi abadi setelah Yesus datang. Karena Tuhan tidak menghendaki siapapun binasa. Yusuf itu ngerti. Makanya saudara, di Kejadian 50 ayat 20, Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku. Bayangin, dia dijual jauh daripada Yakub. Yakub itu sepeninggal Yusuf, hidupnya suram. Tiap hari nangis, tiap hari sedih. Kenapa? Ini anak kesayangan, anak yang diharapkan punya kedudukan tinggi. Kok hilang harapannya. Tapi ketika Yusuf di dalam ketinggian, dia punya power untuk bisa balas kakak-kakaknya. Dia nggak lakukan. Malah dia menghibur kakak-kakaknya. Ini setelah Yakub, ayah mereka itu meninggal. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup semua suatu bangsa yang besar. Jadi keselamatan itu saudara sekalian. Pada zaman itu kan kalau kelaparan itu bisa membinasakan banyak orang. Sekarang ini saudara sekalian, manusia itu butuh keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh ini kita dapat diselamatkan. Jadi kehadiran Yusuf itu menyelamatkan. Makanya terjemahan Bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini, kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat. Tadi membunuh. Akhirnya menjual kepada saya. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Supaya dengan yang terjadi dahulu itu, banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Ini bukan satu kebetulan saudara jadi Kristen. Itu diutus di dalam keluarga saudara, saudara menyelamatkan keluarga saudara. Amin. Kalau janji Tuhan, satu orang diselamatkan, maka seisi keluarganya diselamatkan. Itu harus menjadi visi kita. Amin. Sebab anak manusia datang bukan untuk melayani dirinya sendiri, tapi melayani bukan untuk dilayani, untuk melayani. Untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Manusia itu kalau nggak mengenal Yesus, dia akan terhilang. Jadi jelas, kita harus punya visi ke depan. Bagaimana kita sebagai Kristen harus menyelamatkan keluarga kita. Makanya ada amanat agung. Amanat yang luar biasa. Agung itu kan besar. Great Commission. Makanya disebut misi Kristo. Missio Christi. Yaitu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu jelas misinya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini amanat agung menjadi visi kita. Kalau saudara perhatikan ayat Matius 28 ayat 19, itu setelah Yesus menerima kuasa. Coba ayat 18 Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah saudara, waktu percaya Yesus itu diberi kuasa. Kenapa? Waktu kita percaya Yesus, itu Roh Kudus turun, itu kuasa. Ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan.
Mungkin pada kipas-kipas AC2 ditolong nyalain nih, pada kasihan nih. Saya juga di depan kepanasan, bisa nggak itu nyalain? Yang stand tolong nyalain ya, itu pada kipas-kipas. Yang stand Aldi. Terusnya, nah, jadi minimal masih ada seperempat enjoy lah. Ini saudara sekalian, kalau kita diberi kuasa, itu supaya kita melaksanakan visi Allah, kehendak Allah. Amin saudara? Itu harus kita tanamkan. Kenapa? Hidup kita nggak lama. Kita juga mau orang-orang kita kasih itu nanti hidup di Kanaan yang baru. Karena dunia ini kan hancur. Ini kan ada perang Ukraina sama Rusia. Itu kalau bom ledakannya itu bisa puluhan kali dari bom zaman perang dunia kedua itu. Jauh. Yang suruh berpikir, Ukraina, Eropa jauh. Itu kalau nyasar, bisa nggak sampai kebun pala? Bisa. Itu aduh mengerikan. Ini ya, saudara ya, di Amerika saya dapat info di California, di daerah apa ya? Saya lupa. LA, saudara tahu LA? Bukan Lenteng Agung, Los Angeles, California. Saya juga bingung ya. Dulu saya pernah tanya orang di Amerika, betul Pak? Itu berderet-deret orang jadi tunawisma, jadi orang bule, jadi gelandangan. Aduh, gimana bisa begitu? Kita puji Tuhan, bisa makan sehari masih 3 kali. Sini saya pengen makan sehari 3 kali. Puji Tuhan, saudara ya. Saya sih cuma 2 kali. Jadi saudara sekalian susah. Makanya kita harus menyelamatkan keluarga kita. Kalau kita sudah terima, tetapi kamu akan menerima kuasa, itu Roh Kudus. Kalau kamu Roh Kudus turun, ada kuasa. Untuk apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya kita sendiri harus hidupnya benar. Amin. Kalau kita nggak benar, bagaimana bisa menyelamatkan jiwa-jiwa? Nggak bisa. Nehi si meneketi tumur jahe. Misalnya, ayo ke gereja lu. Ya, lu yang ke gereja aja begini. Sama orang tua, ya. Orang tua belum mati aja udah dikubur. Coba tuh. Dulu saya pikirnya orang tua belum mati udah dikubur. Coba tahu nggak apa? Menyakitkan orang tua itu sebenarnya mengubur mereka sebelum mereka mati. Saya beruntung ada mami saya masih bisa berbuat baik, masih bisa mengabdi kepadanya. Nah ini ada, saya baca tuh ya, di mana ya? Orang tuanya ditelantarkan. Aduh, saya bilang gimana sih? Padahal kan harusnya itu siklusnya kebalik. Dulu kita yang ditimang-timang, nang ninung. Ini anak siapa? Cilup, bah, gitu ya. Nanti kan kebalik tuh, namanya udah tua. Kayak dulu kan mami saya perkasa. Itu kalau nyubit saya, bagian paha dalam ini saudara. Saya paling takut tuh melihat jempolnya segede gitu saudara. Dia yang perkasa, dia yang mendidik. Tapi sekarang udah umur 84. Ya, saya pernah ajak ke mall, udah jalannya nggak gagah seperti dulu, pegangan saya gitu. Tapi makan masih banyak saudara, ya puji Tuhan. Jadi harusnya saudara sekalian, kita jadi berkat buat keluarga kita. Nah kita sendiri mesti berubah. Nah Yusuf ini berubah jadi pemimpin sehingga apa? Bisa mengubah keluarganya. Makanya tanda kutip ya, Yusuf ini ngerjain kakak-kakaknya tuh. Ketika mereka datang sekali kemudian 2 kali. Ya, pada akhirnya seluruh keluarganya itu datang ke Mesir. Bahkan disiapkan apa? Satu daerah yang namanya Goshen. Nah, itu kan luar biasa pengabdian Yusuf kepada keluarganya. Makanya saudara sekalian, kalau kita sudah mengalami keselamatan, kita harus juga mau menyelamatkan orang lain. Amin saudara sekalian. Makanya beri diri kita diselamatkan. Kisah para Rasul 2 ayat 40 coba. Kita sendiri harus memberi diri diselamatkan. Nah kalau kita nggak peduli dengan keselamatan diri kita, mau menyelamatkan orang lain, nggak bisa. Kisah 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ada terjemahan angkatan yang bengkok ini. Ini angkatan yang jahat, yang bengkok ini ada di sekitar kita nih. Seperti Yusuf itu kakak-kakaknya tuh angkatan yang jahat. Padahal dia generasi pilihan Yusuf itu. Tapi dia bisa eksis. Itu memang karena kasih karunia kita diselamatkan. Makanya kalau kita sudah mengalami keselamatan, itu menjadi bagian kita, kita juga harus berusaha menjadi saksi. Sehingga seisi keluarga kita diselamatkan. Saudara kalau masuk neraka itu bukan sehari 2 hari. Di neraka itu, saudara pikir, kayak di penjara gitu dikasih makan. Itu lebih mengerikan. Dulu saya pernah dengar, jangan ada 3 hal kalau masalah. Pertama, urusan dengan masuk penjara. Kedua, masuk rumah sakit. Itu udah repot deh. Masuk rumah sakit, saudara tahu nggak biayanya?
Ada satu pendeta masuk rumah sakit 2 bulan. Tahu nggak habisnya berapa? 5 M. Ponakannya istri saya masuk rumah sakit berapa bulan, Bang? 2 bulan. Habis 2 M. Mertua saya, dua-duanya tuh masuk rumah sakit 1 bulan. Berapa M, Bang? Hitung sendiri tuh, saudara. Jangan pernah masuk. Makanya saya udah pesan sama istri saya, kalau saya sakit ya udah umur 70, gitu, napas udah gini, jangan masuk rumah sakit. Kenapa? Ingat 1 M hilang ntar. Itu benar saudara sekalian. Engkong saya itu umur 86. Saya ingat tuh ya, saya punya uang, saya ada waktu, saya jemput sama papi saya, ajak makan di pancoran tuh. Dia suka, seperti saya suka ayam goreng, jadi saya ajak makan ayam goreng. Saya pesen 1 biji buat dia sendiri, sama ikan. Dia makan sendiri. Wah, enak kong, enak banget nih. Lu nggak makan? Enggak, kenyang. Dia makan. Dia liatin kita makan gitu, karena kita udah makan nih. Dimakan gitu. Gua kayak komodo makan ayam sendirian. Nah, dia udah pesen, kalau gua mati, gua sakit, jangan bawa ke rumah sakit. Betul saudara sekalian. Tiba-tiba umur 86 dia kolaps. Udah dipesen jangan bawa rumah sakit. Dia tetap dibawa tuh. Kan papi saya kan nggak di situ tinggalnya. Dibawa ke rumah sakit. Kita juga ke rumah sakit, kita lihat di rumah sakit Harum Kalimalang. Baru masuk, nggak lama kemudian mati. Kan ngerepotin jadinya. Harusnya kan udah ngapa-ngapain biarin aja gitu ya. Memang udah tua. Dan itu kejadian lagi saudara sekalian. Dia udah pesen, kalau saya anfal, jangan bawa rumah sakit. Sama anaknya dia bawa rumah sakit, baru sehari. Bisa saya besukan, datang. Kemudian dikasih laporan ke saya. Saya bilang, ini mah nggak bisa lewat dari bulan September. Betul, mati saudara sekalian. Makanya saya pesan sama istri saya, kalau saya udah umur 70 sakit-sakitan, jangan bawa rumah sakit, biarin aja dia mampus. Kenapa? Dia mati, masuk surga, amin. Karena juga dia berhak untuk mati, amin. Jadi saudara berhak untuk mati. Jangan berhak untuk hidup aja. Kasihan, uang habis. Begitu saudaranya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Generasi yang pertama itu punya visi. Generasi kedua, hidupnya kudus. Coba kita lihat. Ketika Yusuf diproses dan masuk menghadapi kehidupan yang bisa menjatuhkan dia. Dia bisa survive. Coba kita buka ya. Kejadian 39 ayat 6b. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Terjemahan lain mengatakan ganteng, sangat tampan. Kejadian 39 ayat 6b, udah ya. Ayat 6, ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Kalau wanita memandang pria sampai birahi, berarti itu pria yang luar biasa tampannya. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Jadi dia tolak. Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Dia tahu ini boleh, ini enggak. Dia bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kenapa? Karena dia mengalami pembaruan bumi. Dan saya percaya dia punya hubungan dengan Elohim Yahweh itu dekat. Makanya dia berkata begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang seisi rumahnya itu, seorang pun tidak ada di rumah. Nah, perhatikan ayat 12. Lalu, perempuan itu memegang baju Yusuf. Jadi yang memegang baju Yusuf siapa? Perempuan itu tuh. Jadi Yusuf mau diperkosa. Sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan apa? Bajunya. Di tangan perempuan itu, lari keluar. Bukan lari ke dalam. Jadi ketika dipaksa, pucuk dicinta, ulang tiba. Kalau Yusuf enggak, pucuk dicinta, ular tiba. Ini ular. Makanya dia lari keluar. Saya lihat ya, generasi sekarang, ada satu tuh ya, biasanya kan film pendek, bukan film sih ya, video pendek. Wawancara, kamu udah punya cowok? Udah. Senakal-nakalnya apa yang kamu lakukan dengan cowok kamu? Saya kaget jawabannya si wanita yang diwawancara itu. Check in. Saya pikir check in apa ya? Ternyata. Kamu usia berapa? 13 tahun. 13 tahun check in sama pacarnya.
Oh, kamu check in di hotel mana? Disebutin. Aduh. Ada lagi. Usia berapa? 15. Senakal-nakalnya kamu pacaran sama pacar kamu, udah punya pacar kan? Udah. Apa yang kamu lakukan? Check in. Aduh. Parah, saudara. Generasi gini, ini generasi yang akan musnah. Bukan hanya musnah di bumi ini. Binasa. Makanya saudara, hidup dalam zaman now ini, sulit untuk bisa hidup kudus. Hampir mustahil, bahkan mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Asal kita seperti Yusuf ini nih, lawan godaan itu. Kalau enggak, saudara sekalian binasa. Ayat yang paling terakhir deh. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Mazmur 119 ayat 9. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kenapa Yusuf bisa menjaga kekudusannya? Karena saya percaya dia kan takut akan Tuhan. Itu Yehova, Elohim, Yahweh itu bicara sama dia. Karena firman yang keluar dari mulut Allah itu menjadi rema yang siap dilakukan. Makanya ketika godaan datang, dia bisa melawannya. Ketika saya kerja, saya kan kerja lulus semea. Karena punya bonbe, saya langsung kerja. Nah, ini ada teman semea saya, Ibu Dewi ya. Nah, itu sama tuh waktu remaja. Saya buat bonbe, saya kerja tuh di Astra. Waktu di Astra saya tugas ke Bandung. Waktu tugas ke Bandung, semua laki-laki tuh. Saya waktu itu masih berapa tahun? 85, berarti 20-an. Tugas. Saya waktu itu ingat lupa, ini kok daerah mana yang naik begitu. Jadi habis tugas, begitu habis makan malam ke sana. Saya bilang, kemana ini? Saya nggak familiar daerahnya. Ternyata itu satu tempat. Masuk ke ruangan itu, saya udah mulai curiga, ini apa ini? Keluar cewek, pakai baju suster. Baju suster itu tuh yang putih. Keluar, saya bilang, kok cakep-cakep ya, ngapain nih? Ayo pilih. Hah, pilih. Saya udah mulai, saya kan remaja, udah ketua remaja, ketua pemuda. Saya curiga, ini jangan di sini. Sebab apa? Bahaya. Saya kan juga laki-laki, normal, betul nggak? Saya keluar langsung. Untung saya keluar. Kalau enggak, apa yang terjadi? Direjam saya, saudara. Karena udah dibayar tuh, saudara. Jadi, waktu saya menikah, saya udah bekas orang, bukan buat istri saya. Tuh, saudara. Saya untung, itu udah ikut remaja aktif. Jadi ketika godaan itu datang, saya udah punya feeling, ada hikmah. Keluar. Kalau di situ, dikit-dikit dipegangin, dikasih minum, dikasih ini, mabok, udah habis. Tuh, saudara. Nah, zaman now, kayak tadi itu. Bukannya menjauhi godaan, malah mendekati. Check in di dalam. Alah. Nah, jadi saudara sekalian, hidup kudus itu kita bisa pertahankan kalau kita penuh firman. Amin, saudara sekalian. Makanya jangan lupa baca Alkitab. Dengerin firman. Karena firman itu yang akan mempertahankan kelakuan bersih. Dan saya percaya, kalau kita punya kelakuan bersih, mempertahankan, kita akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dan pada akhirnya kita akan ditempatkan di dalam kerajaan. Tadi kan ayat yang terakhir. Sekarang ayat yang paling terakhir. Roma pasal 8 ayat yang ke-22. Pemusik bisa maju ke depan. Roma 6 ayat yang ke-22. Roma 6. Dikatakan gini, Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan, perhatikan, kesudahan kita diproses dalam pengudusan, kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ada yang bilang, jadi Kristen gampang, percaya Yesus nanti mati masuk surga. Betul, itu setengah benar. Karena percaya Yesus keselamatan di dalam Yesus. Nanti mati masuk surga. Tapi harus masuk dalam proses pengudusan. Karena kesudahannya, setelah orang diproses pengudusan, hidup kekal. Jangan saudara hanya mau hidup kekal, tapi nggak mau diproses, hidup amburadul. Tapi mau hidup kekal, hidup di dalam kerajaannya. Nggak bisa. Ada yang abuse kalimat penjahat sebelah kiri Yesus, sebelah kanan Yesus. Guru, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Kemudian dia mati. Nah, menurut perkataan Yesus, hari ini juga engkau akan ada di Firdaus. Jadi, ada orang bilang, nanti kita hura-hura aja, hidup senang-senang aja. Kira nanti mati, kita minta ampun, Tuhan ampuni saya. Masukin saya dalam kerajaan. Kira-kira kayak begini bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Nanti kalau udah biasa jahat, mau detik terakhir, udah nggak bisa. Nggak bisa. Nanti dia akan ketakutan di ujung maut. Sebab hidupnya nggak bersih, nggak siap. Makanya mumpung kita sadar saat ini,
kita mempersiapkan diri hidup benar. Amin. Hidup benar nggak akan pernah salah. Ya benar sih. Hidup benar nggak akan pernah salah. Amin, saudara sekalian. Mungkin keadaan saudara nggak berubah drastis ketika saudara hidup benar, hidup kudus. Tapi percayalah, suatu kali kelak, ketika saudara di ujung maut, saudara akan bersyukur hidup saya untung benar. Seperti saya tadi tuh, sejak remaja. Ketika kondisi itu, untung saya hidup benar. Saya tahu nih, ini udah nggak beres. Kalau enggak, hancur. Karena apa? Dosa percabulan itu adiktif. Akan sulit untuk keluarnya. Karena apa? Udah kecanduan itu sulit. Makanya mumpung kita belum jatuh atau kita jauh daripada itu, terus hidup kudus. Karena orang nanti di akhir zaman, yang jahat akan makin jahat, yang cemar makin cemar. Tetapi yang kudus akan makin kudus, yang benar makin benar. Amin buat iman.